Cindy, salam sehat semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Semoga anak-anak di rumah dan keluarga selalu sehat ya. Oke, di kelas 2 ini Ibu Cindy akan mengajar anak-anak semua. Nah, pertama kita masuk di tema 1 anak-anak. Tema 1 itu kita akan belajar hidup rukun. Jadi temanya itu hidup rukun dengan subtema 1-nya tentang hidup rukun di rumah. Bu Cindy yakin di rumah anak-anak sudah bersama orang tuanya itu, bersama adik dan kakak juga selalu hidup rukun ya. Oke, kita lanjut. Di pelajaran hari ini Ibu Cindy akan mengajarkan anak-anak itu tentang panjang dan pendek bunyi pada lagu. Tapi sebelumnya anak-anak pasti bertanya, apa sih itu bunyi, Bu Cindy? Bunyi itu adalah sesuatu yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Nah, sekarang anak-anak lihat. Bunyi yang dikeluarkan saat bernyanyi itu berbeda-beda loh anak-anak. Ada bunyi yang panjang dan ada juga bunyi yang pendek. Bunyi yang panjang dinyanyikan lebih lama dari bunyi yang pendek. Ingat, bunyi yang panjang dinyanyikan itu lebih lama dari bunyi yang pendek. Jadi kalau bunyi yang pendek otomatis dia itu lebih cepat ya. Sekarang lihat. Perhatikan tanda panjang dan pendek bunyi pada lagu berikut. Ibu akan menampilkan lagu yang berjudul Ruri Abangku, ciptaan dari A.T. Mahmud. Nah, anak-anak tahu tidak lagunya seperti apa? Nah, kalau yang belum tahu, dengarkan baik-baik ya dan ikuti di rumah. Oke, lagunya seperti ini. Ruri adalah abangku, rajin dan senang belajar, dengan menyandang tas di bahu, riang menuju sekolah. Nah, seperti itu lagunya anak-anak. Nah, di lagu yang ibu tampilkan itu anak-anak melihat ada tanda di situ tidak? Lihat ya, ada tanda seperti segitiga itu untuk bunyi pendek anak-anak, dan tanda yang bergaris itu untuk bunyi yang panjang. Jadi ya ada dibedakan tanda-tandanya ya. Ada tanda untuk bunyi pendek dan ada tanda untuk bunyi yang panjang. Sudah bisa ya lagunya tadi? Berharap anak-anak bisa. Aku yakin itu. Nah, kemudian lanjut ya. Nah, tadi selain panjang pendek bunyi, kita juga akan belajar kuat lemah pada lagu, tekanan kuat dan lemah pada lagu. Ya, selain panjang pendek bunyi, lagu juga dinyanyikan dengan tekanan yang berbeda anak-anak. Ada tekanan yang kuat, ada tekanan yang lemah. Jadi ada yang kuat juga lemah. Dan tandanya, tanda seperti ini dinyanyikan dengan tekanan yang kuat. Perhatikan tandanya. Oke, next. Nah, sekarang ayo lihat kembali lirik lagu Ruri Abangku tadi. Dan tugas anak-anak tuliskan lirik tersebut di buku tulisnya ya. Ibu Cindy tunggu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut pelajaran berikutnya. Nah, sekarang di materi ini, muatan ini Ibu Cindy kita akan mempelajari tentang ungkapan dalam teks
lihat ungkapan dalam teks. Tapi sebelumnya pasti ada yang bertanya, ungkapan itu apa lagi sih Bu Cindy? Ungkapan itu adalah gabungan beberapa kata yang memiliki makna baru. Ungkapan juga sering digunakan pada sebuah cerita, sebuah teks cerita. Nah, coba contoh, bacalah teks cerita berikut. Kita baca sama-sama ya anak-anak. Bacanya yang keras loh. Ayo. Dedi adalah anak yang murah hati. Ia selalu berbagi dengan adiknya. Ia juga selalu membantu orang tua. Ayah, ibu, dan adik sangat menyayangi Dedi. Nah, anak-anak lihat tidak? Ada sebuah ungkapan dalam teks ini. Ayo. Nah, yang menjawab murah hati itu benar. Jadi murah hati itu adalah sebuah ungkapan. Dan ada yang tahu tidak murah hati itu apa sih artinya? Ayo. Murah hati itu artinya suka memberi atau dermawan. Jadi dia selalu berbagi pada orang lain. Nah, contohnya seperti ini ya. Dia selalu berbagi mainan dengan adiknya, selalu bersama-sama, bermain bersama. Jadi itu yang namanya murah hati. Nah, masih dalam ungkapan dalam teks. Ungkapan terdiri dari beberapa kata anak-anak. Ungkapan sering pula digunakan pada percakapan sehari-hari. Gabungan kata yang membentuk ungkapan dapat diketahui dari kalimatnya. Contoh kalimat yang memuat ungkapan. Pamanku datang dari Bali. Ia membawa buah tangan yang banyak sekali. Nah, anak-anak lihat tidak dalam kalimat tersebut ada yang memuat ungkapan. Ayo. Nah, yang sudah Ibu garis bawahi ini apa? Buah tangan. Tahu tidak buah tangan itu artinya apa? Bukan buah yang ada di tangan ya, bukan ya. Ayo, buah tangan itu artinya oleh-oleh atau hadiah anak-anak. Nah, itu buah tangan itu artinya oleh-oleh. Nah, selanjutnya ungkapan dalam sebuah lagu. Nah, coba anak-anak lihat kembali di buku pena 2A-nya. Lagu Ruri Abangku. Pada lagu tersebut, Ruri adalah anak yang rajin anak-anak. Nah, Ruri anak yang cepat kaki, ringan tangan. Cepat kaki, ringan tangan. Ayo. Cepat kaki, ringan tangan itu merupakan contoh ungkapan. Tapi apa ya arti ungkapan cepat kaki, ringan tangan? Anak-anak di rumah tahu tidak? Artinya suka membantu. Nah, seperti gambar ini, seluruh anggota keluarga itu saling bantu membersihkan rumah. Ada yang membersihkan debu, ada yang mengelap meja, ibunya menyapu. Nah, dengan saling membantu ini sesuai dengan tema kita, hidup rukun. Jadi dengan membersihkan rumah secara bersama-sama, maka hidup kita akan menjadi rukun. Oke. Sampai di sini sudah bisa dipahami? Ibu Cindy yakin pasti di rumah sudah. Nah, selain dalam teks, lagu, ungkapan juga bisa anak-anak sampaikan dalam sebuah percakapan. Ya, selain dalam teks, lagu, ungkapan juga bisa anak-anak sampaikan dalam sebuah percakapan. Nah, ayo temukan ungkapan pada percakapan berikut, sebutkan artinya. Nah, di sini ada percakapan dua orang anak, Dayu dan Made. Kita sama-sama ya, membacanya ya. Dayu berkata, Made, selamat, kamu mendapat juara pertama. Made lalu menjawab, terima kasih Dayu.
Lalu Dayu berkata lagi, memang kamu temanku yang banyak akal. Nah, anak-anak temukan tidak ungkapan dalam percakapan yang ibu tampilkan itu? Kalau anak-anak temukan, sebutkan artinya juga ya. Kerjakan di buku tulis kalian. Oke, lanjut. Nah, sekarang memaknai ungkapan. Ungkapan dapat disusun dari salah satu kata yang sama. Perhatikan contohnya. Ibu di sini menggunakan kata hati, ya, menggunakan kata hati. Yang pertama, buah hati. Buah hati itu artinya anak. Yang kedua, berat hati, artinya tidak ikhlas. Yang ketiga, rendah hati, artinya tidak sombong. Jadi ada 3 contoh kata yang sama, yaitu yang menggunakan kata hati. Ada buah hati, ada berat hati, dan ada rendah hati. Jadi ada lagi contoh-contoh yang lainnya anak-anak ya. Berikutnya ungkapan dalam cerita. Ungkapan selain kita temukan di teks, lagu, kalimat, percakapan, ungkapan juga bisa anak-anak temukan pada sebuah cerita. Ayo simak cerita ini ya. Ayo perhatikan cerita berikut. Kita baca sama-sama ya. Di rumah juga anak-anak membaca. Jonas adalah anak emas orang tuanya. Di sekolah pun dia selalu disenangi oleh teman-temannya karena sifatnya yang ringan tangan. Walaupun begitu, Jonas sama sekali tidak menjadi anak yang tinggi hati. Nah, di sini dalam cerita tersebut, anak-anak ayo temukan ungkapan dalam cerita tadi, ya. Dan tuliskan juga artinya di buku tulis kalian. Tunggu ya jawabannya. Dan anak-anak juga bisa mengerjakan tugas yang Ibu Cindy sudah kirim di Google Classroom, dan bisa kirim juga melalui WhatsApp Ibu. Oke? Kerjakan dengan penuh semangat, selalu semangat dalam belajar. Ya. Dan pesan Ibu Cindy, jangan lupa juga untuk mengerjakan tugas-tugas di buku pena 2A-nya. Tetap jaga kesehatan, berolahraga. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Sampai berjumpa kembali pada episode selanjutnya. Salam DJTM. Terima kasih. Dadah.